Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Anwar Rasyid dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir saya 140. Di video saya kali ini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu list dan array. Oke, kita langsung saja ke videonya. Kita mulai. Yang pertama tuh ada array dan list. Jadi sebelum kita makin dalam pembahasannya, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu array dan juga list. Yang pertama ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan diakses melalui indeks. Nah, kalau list, dia itu serupa seperti array tetapi lebih fleksibel, bisa menampung berbagai tipe data sekaligus dan ukurannya dapat berubah atau dinamis. Jadi bedanya array dan list ini, kalau list dia itu lebih fleksibel dibandingkan array karena bisa menampung berbagai data sekaligus. Kalau array itu tidak bisa. Seperti itu. Lalu di next ada cara membuat list. Gimana sih cara membuat list itu? Yang menjadi cara membuat list itu ada list dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Jadi saya sudah ada contoh gambarnya. Misalnya kita ingin membuat variabel buah, jadi itu ada buah sama dengan buka kurung siku, apel, mangga, dan juga jeruk. Lalu diakhiri dengan tutup kurung siku lagi. Bisa juga dengan ada angka sama dengan buka kurung siku 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung siku. Atau juga ada juga yang campuran. Jadi campuran sama dengan buka kurung siku teks 100 dan juga true lalu diakhiri lagi dengan tutup kurung siku. Jadi setiap variabelnya itu diawali dengan buka kurung siku dan diakhiri dengan tutup kurung siku. Seperti itu. Next, ada jenis data yang dapat diisi ke dalam list. Oke. List dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Lalu di next ada jenis data yang dapat diisi ke dalam list. Nah, jenis itu ada kayak list dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Seperti yang bisa kalian lihat di contoh ini, ya ini emang agak sedikit kecil ya, maaf, tapi ini sudah jelas. Di sini ada angka sama dengan buka kurung siku 10, 3, 14, dan juga min 7. Lalu diakhiri dengan tutup kurung siku. Lalu ada teks juga sama dengan buka kurung apel, jeruk, dan juga mangga. Lalu diakhiri juga dengan tutup kurung. Seperti selanjutnya juga akan sama, selalu diawali dengan buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung siku. Lalu di sini juga kayak ada angka termasuk tipe data float yang ini yang di atas. Jadi itu dia masuknya ke tipe data float. Lalu ada juga apel, dia masuknya dalam tipe teks. Lalu ada true termasuk tipe boolean dan seterusnya juga kayak satu itu tipe campuran karena dia ada 1, 2 dan juga true. Ada huruf, angka dan juga true gitu ya. Lalu akses elemen list dilakukan dengan indeks. Elemen pertama ada di indeks 0, elemen kedua di indeks 1 dan seterusnya. Jadi itu uh, elemen pertama ada di indeks 0. Jadi yang dimaksud indeks 0 ini adalah kayak di apel. Apelnya ini adalah indeks 0. Lalu yang keduanya itu adalah indeks 1 dan juga seterusnya. Jadi kalau misalnya banyak ada 2, 3, 4 dan seterusnya.
Seperti yang bisa dilihat di contoh gambar, ada buah sama dengan buka kurung siku, apel, pisang, dan juga jeruk. Lalu diakhiri dengan tutup kurung siku. Lalu ada juga print, buka kurung buah, buka kurung siku nol, tutup kurung siku, lalu tutup kurung. Ini adalah indeks indeks nol, yaitu di indeks nol kan ada apel, jadi itu dia masuknya ke apel. Lalu yang kedua juga sama, print, buka kurung, buah, buka kurung siku, satu, tutup kurung siku, tutup kurung. Karena jadi indeks satu, jadi yang keluar itu adalah pisang nanti di printnya, seperti itu. Dan kalau misalnya ingin mengeluarkan jeruk, sama saja, jadi tinggal diikutin ini saya, cuma indeks angkanya itu yang berbeda, seperti itu. Lalu cara mengambil nilai dari list. Untuk mengambil nilai dari list di Python, kamu bisa menggunakan indeks. Indeks adalah posisi elemen dalam list. Dimulai dari angka 0 untuk elemen pertama. Jadi untuk contohnya itu seperti di gambar ya. Kita punya list nama-nama buah. Yang pertama tuh buah sama dengan buka kurung siku, apel, anggur, mangga, dan juga jeruk. Lalu diakhiri dengan tutup kurung siku. Misalnya kita ingin mengambil buah anggur, maka indeksnya adalah satu. Jadi kita bisa tulis kayak print yang seperti tadi di sini ya. Jadi print buka kurung buah, buka kurung siku satu, tutup kurung siku, lalu tutup kurung. Nanti dia akan mencetak print di indeks satu yaitu anggur. Nah, kalau kita mau yang misalnya mangga, jeruk, dan yang lain-lain tuh kalian bisa jadi ganti di angkanya saja. Jadi misalnya indeksnya tuh diganti print terus bla 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 2. Nah, nanti dia akan keluar mangga gitu. Jadi seperti itu. Lalu di next ada cara menambahkan nilai di list. Jadi cara menambahkannya tuh pertama di sini ada poin-poinnya. Yang pertama tuh ada terdapat 3 metode atau method yang bisa digunakan untuk menambahkan isi atau item ke list. Nah, yang pertama ada prepend, dia menambahkan item dari depan. Lalu ada append, menambahkan item dari belakang. Lalu yang terakhir ada insert, index atau item, menambahkan item dari indeks tertentu. Nah, seperti yang kalian lihat, jadi misalnya di prepend ini dia tuh dari depan ya menambahkan itemnya. Kayak ada merah. Di sini kan ada gambar merah, hijau, kuning. Lalu misalnya event tuh kan dari belakang seperti di gambar dari kuning ini. Berarti ada dari 0, 1 dan juga 2. Kalau insert ini termasuk yang ke tengah karena itu dia menambahkan item dari indeks tertentu. Nah, misalnya kita ingin mengganti warnanya itu, kalian bisa ketik kayak warna, titik insert, buka kurung, satu, koma, tulis warnanya yang mau kita taruh atau ubah. Warna di sini misalnya hijau, jadi tulis hijau, lalu tutup kurung. Nah, karena kita di sini tulisnya satu, maka dia akan yang berganti tuh di yang tengah sini kan dia 0 1 2, yang di sini kan satu, jadi itu yang hijau itu akan yang di tengah. Kalau mau yang merah juga bisa, jadi yang satu ini kita ganti 0, dan kalau mau warna kuning, yang warna dua kuning ini kita ganti jadi 2, lalu kita masukkan warna yang kita mau, jadi seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini ya, kalian bisa ikutin, tinggal diketik aja seperti ini. Next ada cara mengubah nilai list. Nah, cara mengubah nilai list tuh gimana sih? Nah, kalian tuh bisa ikutin aja kayak yang udah ada di gambar aku ini yang aku kasih. Kayak pertama kalian list awal tuh ada buah sama dengan buka kurung siku, apel, pisang,
dan juga jeruk. Jadi ini kayak kalian masukin variabelnya dulu, lalu ditutup kurung siku. Terus kalian bisa ketik print, buka kurung, list awal, koma buah yang ada di sini, buat yang ada di sini, lalu tutup kurung. Nanti dia akan mengubah nilai berdasarkan indeks. Misalnya buah satu sama dengan mangga, mengubah pisang menjadi mangga. Jadi itu pisang yang ada di sini akan berubah menjadi mangga karena itu dia di indeks satunya kan adalah pisang dan akan diganti menjadi mangga. Lalu dia akan berubah seperti print setelah buah satu sama dengan mangga dan buah. Jadi pisang yang di awal tadi kita bisa rubah menjadi mangga dengan codingan yang ada di sini, seperti yang ada di sini. Nah, kalian bisa ikutin nih ada buah, buka kurung siku, satu, tutup kurung siku sama dengan mangga. Nanti yang pisang ini akan berubah menjadi mangga. Seperti itu. Lalu ada yang terakhir validasi input sederhana. List dapat digunakan untuk membatasi pilihan agar input sesuai. Nah, seperti contoh aja ya langsung ini yang udah saya kasih. List dapat digunakan untuk membatasi pilihan agar input sesuai. Jadi itu agar input sesuai kalian kayak bisa dilihat di contoh menu sama dengan buka kurung siku, bakso, soto, dan juga nasi goreng. Lalu di akhir tutup kurung siku. Di pesannya sama dengan input, masukkan nama makanan, lalu buka kurung, lalu di akhir dengan tutup kurung. Lalu di selanjutnya ada if pesan in dan juga menu. Lalu di printnya ada pesanan tersedia, di else-nya di printnya ada tulisan menu tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalian mau bikin validasi input sederhana tuh mungkin bisa diikutin aja yang kayak aku udah kasih di fotonya ini. Soalnya gampang kok bikinnya, nggak susah-susah banget. Jadi kalian bisa ikutin sih. Oke, selanjutnya selanjutnya saya akan mencoba membuat project activity sederhana di Replit dan juga Scratch. Nah, kali ini di Scratch saya akan membuat list pada web Scratch. Nah, yang pertama kita akan bahas kita bisa masuk ke bagian variabel yang ada di sini. Lalu kemudian di menu variabel ini kan sudah kita sudah tidak menggunakan yang make a variable, tapi kita memakai yang make a list gitu. Nah, kita langsung saja klik tambahkan. Lalu di sini kita tulis warna. Klik OK. Nah, di sini dia akan muncul seperti bar gitu ya buat menyimpan warna-warna atau nama-nama warna yang akan kita tambahkan nanti. Jadi itu di sini kita bisa langsung klik tanda tambahin aja. Kita klik misalnya warna apa ya? Biru. Nah, kalau kita enter, dia akan menjadikan ke kolom selanjutnya gitu. Lalu kita coba ketik hijau dan juga merah. Nah, kalau sudah kita tambah-tambahin warnanya, di sini kita bisa mencoba ada yang menu baru itu kita bakal coba yang adding ini. Adding to warna. Jadi kegunaan adding ini tuh kita bisa menambahkan warna yang kita mau. Nah, jadi kita coba kita ke event dulu. Lalu kita pilih yang when green flag click. Nah, ini penting banget ya guys. Kalau misalnya setiap mau menjalankan program tuh harus ada yang ini. Soalnya dia untuk menjalankan programnya. Di sini kita bisa langsung klik aja coba kita tulis warna kuning. Kita enter. Nah, kita klik tanda hijau. Dia akan di
indeks nomor 4-nya akan muncul lalu dia akan menambahkan warna kuning. Jadi kegunaan add a thing to warna ini yang tadi itu dia untuk menambahkan indeks yang ada di sini. Jadi dia untuk meng-add warna baru lah gitu kalau misalnya di warna ini kan. Lalu kita coba tarik ke sini, kita tambahin. Nah, selain bisa menambahkan, kita juga bisa mendelete di sini. Coba kita tulis, misalnya kita mau apa nih yang mau kita hapus? Misalnya warna hijau. Kita mau hapus warna hijau, kita tinggal tulis aja. Kita hapus. Um, Bentar, berarti kalau misalnya hapus, oh, kita di sini nggak tulis warnanya, cuma tetapi kita menggunakan angkanya ya. Jadi kita menggunakan, misalnya mau kita hapus kan hijau, dia indeks nomor 2 kan. Jadi kita tulis 2, kita enter dan juga klik yang green flag ini. Nah, dia warna warna hijau yang di nomor 2 tadi dia udah hilang ya. Jadi jadinya ada cuma biru, merah dan juga kuning. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada insert. Nah, kita juga bisa tambahkan insert. Insert ini sebenarnya tuh dia bukan apa ya? Dia tuh bukan menggantikan warna yang ada, tetapi dia tuh kayak menimpa warna yang sudah misalnya kita taruh. Jadi, misalnya warna merah ini nih, kan dia di indeks nomor 2. Jadi kalau kita insert masukin warna baru, dia itu akan menjadi yang merah ini bukan menjadi nomor 3 dan yang warna kuning bukan menjadi nomor 4 gitu. Dia akan menambahkan warna baru di nomor 2 yang itu. Jadi itu bukan menggantikan tapi lebih kayak menimpa dengan warna baru sih gitu. Sorry. Di merah. Oh, ini kita hapus. Nah, kita di sini kita ganti. Misalnya kan kita mau warna coklat. Nah, kita tambahin nih mau di warna apa dia. Misalnya coba kita warna di indeks nomor 3 deh. Kita klik enter, lalu klik yang green flag. Nah, warna coklatnya di nomor 3 kan. Dan nomor kuningnya bakal berpindah ke yang indeks nomor 4. Jadi itu dia kayak ke nomor yang selanjutnya, bakal yang ke nomor selanjutnya gitu. Jadi gunanya insert tuh lebih seperti itu ya. Lalu habis insert juga ada replace item. Nah, replace item ini tuh baru dia bergunanya tuh untuk menggantikan warna yang ada di bar ini, di sebelah sini, bagian sini. Misalnya nih kita masukin nomor apa ya, nomor apa ya? Satu deh, biru kita ganti jadi warna pink coba. Sorry, nomor satu biru kita ganti. Jadi itu replace itemnya kita tulis indeksnya, nomor indeksnya, of warna width. Nah, di sini widthnya itu kita tulis warna yang mau kita ganti menjadi warna pink. Coba misalnya. Kita enter, lalu klik yang green flag ini. Kita untuk menjalankan programnya ya. Kita klik, tas. Nah, warna biru langsung berubah menjadi warna pink gitu. Coba kita lagi, kita ganti di nomor 4. Jangan kuning, tapi kita ganti menjadi hmm, abu abu. Kita coba set. Nah, dia akan langsung mengganti. Jadi gunanya replace ini baru untuk mengganti warna yang ada di indeks-indeks yang nomor yang ini. Misal nomor 4 kita ganti jadi abu-abu, yang tadi juga satu kita ganti jadi warna pink. Jadi itu gunanya replace item tuh baru untuk mengganti warna yang ada di bagian sini. Oke, kita akan melanjutkan selanjutnya tuh di materi berikutnya atau activity yang berikutnya. Oke, di sini selanjutnya saya akan sama seperti tadi ya, tapi di sini kita akan menggunakan blok if else. Nah, jadi tuh
Yang pertama, seperti biasa kita akan ke event, lalu memilih yang when green flag klik ini. Karena seperti yang udah saya bilang berulang-ulang kali, ini tuh paling penting untuk menjalankan programnya itu. Lalu kita ke blok yang kontrol, pilih if else then ini, yang ini. Yang if, then, dan else. If else then. Nah, habis itu kita ke variable lagi, kita make a list. Tadi kan kita listnya tuh warna-warna gitu. Sekarang kita akan mengelis buah-buahan lah ya. Buah-buah. Oke, langsung saja kita klik tambah. Yang pertama tuh ada pisang, kita enter. Lalu ada apel, kita enter. Lalu ada mangga. Oke. Nah, ini kan list buah-buahan yang udah saya masukin nih. Lalu di programnya atau di sebelah sininya kita akan memasukkan yang di bagian variabel tuh. Bentar, mana ya? Oh, di sini kita akan masukin yang buah-buahan konten string ini di bagian if dan then ini ya kan. Kita taruh di tengah-tengah, lalu kita ke looks, kita pilih yang say hello 2, pilih. Nah, di sini kita ganti yang di say hello jadi kayak buah tersebut tersedia. Lalu di sini buah tersebut tidak di list. Di list. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, jadi tuh ini berguna untuk mengecek apakah di list ini di list kita ini ada buah yang mau kita cari gitu gak. Nah, misalnya kan di sini ada pisang, apel, mangga. Kalau misalnya kita masukin misalnya semangka, nah semangka kan coba kita jalanin dulu nih. Kita klik yang program bendera ini buat jalanin. Nah, dia bukan bilang nih buah tersebut tidak tersedia di list gitu. Karena semangka ini tidak kita masukin ke dalam list yang ada di sebelah sini, di bagian sini. Nah, kalau misalnya kita ketiknya mangga, kita klik mangga, klik yang bendera hijau, dia akan mengatakan buah tersebut tersedia di dalam list. Karena tuh di dalam listnya emang ada kita tambahin mangga gitu. Sama juga seperti yang lain, misalnya pisang, dia akan mengatakan buah tersebut tersedia di dalam list. Kalau misalnya kita kliknya durian lagi ini, nah dia itu tidak ada karena tuh emang harus kita tambahin dulu baru adanya. Dia tuh kegunaannya untuk mengecek nih, apakah di list tersebut ada buah yang akan kita cari atau tidak, seperti itu. Nah, di program selanjutnya, oke nih, selanjutnya langsung saja saya akan buat di dalam Replit. Oke, selanjutnya di sini saya sudah membuat sebuah program yang sama seperti di Scratch tadi, yaitu untuk kayak daftar list apakah warna yang kita masukkan itu terdapat dalam list ataupun warna tidak terdapat dalam list. Nah, di codingannya sendiri saya sudah membuat, bisa kalian ikutin, yaitu pertama ada warna sama dengan buka kurung siku, merah, hijau, orange, tutup kurung siku. Lalu itu ada if dia sorry, if itu untuk warnanya ya. Jadi kayak itu kita memasukkan warna, eh, apakah warna tersebut nanti ada atau tidak. Lalu yang di print itu dia untuk mencetak kayak warna terdapat dalam list. Nah, yang else-nya juga
dia akan mencetak print warna tidak terdapat dalam list seperti itu. Kita coba langsung saja, misalkan tadi ini di dalam list ada warna hijau ya, kita coba tulis hijau, lalu kita klik ini, dia akan mencetak warna terdapat dalam list karena kan warna hijau ini sendiri kita udah masukin di daftar warna yang ini ya. Nah, kita coba masukin warna yang enggak ada di list nih, gitu. Misalnya masukin warna hitam. Hitam ini kan enggak ada ya. Nah, coba kita start. Nah, dia akan mencetak yang ada di else ini, yaitu warna tidak terdapat di dalam list, seperti itu. Nah, bisa juga di sini di warna listnya kita tambahin warna hitam. Kita coba. Nah, oke, kita coba jalanin lagi. Nah, dia mencetak warna terdapat di dalam list. Kenapa? Karena kita sudah menambahkan warna hitam di dalam list warna yang ada di atas ini. Nah, kalau kita ganti lagi jadi warna biru, misalnya biru kan nggak ada ya di dalam listnya ya. Nah, kalau misalnya kita ini, dia warnanya tidak terdapat dalam list. Jadi itu seperti itu. Gunanya kan sama seperti yang di screen tadi itu untuk mengecek apakah warna tersebut ada di dalam list ataupun tidak. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut yang ke codingan selanjutnya. Oke, di selanjutnya di spread ini saya sudah membuat sebuah program yang mungkin bisa kalian ikutin seperti ini contohnya. Yang pertama, seperti biasa kita akan menggunakan di event yang ini bendera warna hijau. When green flag klik, lalu kita akan ke variabel pilih yang hide list ingredient. Nah, yang ini di sebelah sini nih. Nanti kalian bisa cari habis itu yang ini ya. Habis itu kita ada set ini untuk apa ya dia namanya ya di variabel itu dia untuk melihat skor. Nanti kita akan berapa mendapatkan skornya dari jawaban yang kita jawab. Kalau misalnya benar satu ya satu, kalau dua ya dua, dan tiga ya tiga gitu. Di say kita tulis kayak buat pertanyaannya. Nah di wait second ini kita kayak menjeda waktunya tuh kayak berapa detik gitu sih kita jeda waktunya gitu. Buat setiap kayak melanjutkan ke pertanyaannya gitu. Di sini ada ask ingredient satu dan tunggu. Lalu ada set lagi ingredient satu to answer gini. Kalau habis itu kita memakai block if else. Nah, if else tuh ada di control nih yang ini. If else kalian bisa ini lalu di if else tuh ada ingredient list dan content ingredient satu. Habis itu ada say join you have success guys. Jadi kalau jawaban kita benar akan muncul seperti ini di ingredient satu. Lalu ada change score by one. Jadi kayak misalnya jawaban bener ya, kita akan mendapatkan 1 poin gitu. Lalu di else-nya ada say your guess is wrong gitu. Jadi kalau jawaban kita salah akan keluarnya seperti ini. Jadi seperti itu. Lalu ada jeda lagi waktu 2 detik untuk ke pertanyaan kedua. Lalu ada di set lagi ada ingredient 2 to answer. Lalu ada di if-nya ingredient list sama seperti tadi. Content ingredient 2. Sama seperti tadi di say-nya ada you have success guys. Lalu ada skornya 1 dan say your guess is wrong kalau jawabannya salah dan seterusnya. Oke, mungkin di sini kita bisa langsung coba jalanin aja programnya. Kita gini dulu besarin. Nah, jangan lupa ya kita klik tanda hijau ini. Ini misalnya kita nggak tahu lah jawaban ini ya. Nah, misalnya kita pertama kita isi mail. Oh, your guess is wrong. Nah, itu habis itu kita coba X. Habis itu sugar. Nah, tadi kelihatan kan kayak jawaban bener tuh keluarnya apa dan jawaban salah tuh keluarnya apa. Nah, di sini kan ada ingredient listnya kayak egg, flour, coklat, butter, sugar, dan salt. Nah,
Di sini tuh juga masih tahu nih game over, you have score atau you have point tuh dua, karena kita jawaban benar tadi cuma dua. Kalau kita benar tiga ya akan dapat 3 poin. Kalau jawab satu benernya cuma satu, dan kalau nggak benar sama sekali akan mendapatkan nol. Nah, jadi itu program itu seperti itu ya. Kalian mungkin bisa mengikuti programnya satu-satu. Ini akan saya scroll pelan-pelan. Bisa dilihat dulu aja ya kalau misalnya mau diikutin. Nah, oke, kita akan lanjut ke program selanjutnya yaitu di Replit. Nah, di yang terakhir ini saya akan menjelaskan sama seperti tadi yang di script sebelumnya, dia akan mencetak sebuah pertanyaan gitu dan yang bisa kita jawab lah gitu kan. Nah, di codingan pertama, dia itu akan import time. Lalu ada ingredients list, yaitu ada eggs, flour, coklat, butter, sugar, dan salt, sama seperti tadi. Lalu yang di sini ada score yang dari nol. Lalu ada print atau perintah cetaknya nanti yang akan bilang hello, you have 3 ingredients from two cookies receive ready gitu. Dia akan kayak memberikan pertanyaan, kamu siap gak menjawab 3 pertanyaan ini gitu. Kamu punya 3 pertanyaan lah gitu. Lalu ada time sleep 3 detik. Nah, ini akan menjeda untuk ke pertanyaan yang pertama 3 detik gitu. Lalu di sini ada ingredient satu yaitu input ingredient satu, di if-nya ingredient satu in ingredient list. Lalu akan mencetak print atau perintah gitu ya yang mencetak you have correctly guessed gitu. Ingredient satu skor satu. Nah, itu kalau benar. Kalau salah di else-nya dia akan mencetak wrong guess atau jawaban tidak benar gitu, jawaban bermasalah gitu. Lalu di ingredient kedua juga sama, input ingredient 2 atau 2 ya kan. If ingredient 2 in ingredient list. Lalu dia akan memprint atau mencetak you have correctly guessed. Nah, lalu kalau misalkan jawabannya benar kan dia dapat 1 poin gitu. Kalau salah sama seperti tadi di printnya atau cetaknya itu dia akan jawab wrong guess atau jawaban salah itu bermasalah lah. Lalu ada ingredient 3, dia input ingredient 3 atau 3 ya kan. Di if-nya juga ingredient 3 in ingredient list. Lalu ada printnya sama, masih you have correctly guessed ingredient 3 score satu kalau benar. Lalu di else-nya print wrong guess ya kalau jawabannya salah gitu, jawaban benar salah lah. Lalu di terakhir dia akan mencetak print game over, you have skornya berapa yang sudah kita jawab benar tadi, dapat poinnya. Lalu akan mencetak print lagi, dia kayak the ingredient list was gitu. Lalu ada print ingredient list seperti itu. Nah, mungkin yang mau ikutin codingannya bisa kalian lihat dulu aja atau pause video aku dulu sebentar. Ini aku kebawahin pelan-pelan juga biar kalian bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Habis itu kita mungkin langsung coba jalanin aja ya. Sini. Hello, kamu punya 3 pertanyaan. Apakah kamu siap? Ya. Ingredient one. Oke. Lalu kan kita jawab X. Kita enter. Oke. Habis itu kita jawab butter. Butter. Misalnya kita jawab sugar aja mungkin ya kita benerin semua. Nah, dia akan mencetak kayak yang seperti di perintah tadi. Hello, you have to guess 3 ingredient from 2 cookies receive ready. Sama ya, seperti yang di atas tadi. Lalu kalau jawaban kita benar, you have correctly guessed egg. Ya. Dia akan mendapatkan 1 poin yang seperti ada di skornya ini.
Yang kedua juga sama, akan mendapatkan 1 poin. Yang ketiga juga dapat 1 poin kalau jawabannya benar. Lalu dia terakhir akan mencetak game over. You have skor yang kita dapetin benar tadi 3 poin. Lalu ingredient list was dia akan menunjukkan kayak jawaban tadinya tuh ada apa aja sih di pertanyaan 1, 2, dan 3. Kan ada jawabannya eggs, flour, coklat, butter, sugar, dan salt. Nah, mungkin tuh kayak gitu aja ya materi yang aku kasih kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.